Oke, selamat bertemu kembali. Salam sehat selalu di musim pandemi ini. Saya berharap Anda juga tetap semangat ya, walaupun kondisi perkuliahan sekarang masih dituntut dalam perkuliahan daring. Jadi topik kita pada hari ini adalah topik terkait dengan charts di pertemuan keempat di materi Introduction to Accounting. Nah, Anda bisa memahami bagaimana secara umum penyajian grafik ataupun gambar di dalam Excel itu sendiri. Jadi kalau kita melihat di Excel, kita akan melihat beberapa jenis grafis ya yang dikenal ataupun gambar yang dikenal. Ada beberapa tipe grafik yang masing-masing bisa dilengkapi dari beberapa pilihan yang nanti option yang ada di dalam Excel. Khususnya adalah grafik tipe kolom, jadi bentuknya kolom charts, di mana ini menggambarkan nilai masing-masing deret data dalam bentuk balok atau barang. Terus kemudian grafik dalam tipe garis atau line chart, menggambarkan nilai-nilai deret dalam sebuah bentuk garis. Terus grafik tipe kue atau pie chart, grafik tipe batang atau bar chart, grafik tipe area atau wilayah area chart, serta grafik tipe XY gitu ya, scatter chart diagram. Kayak apa? Mari kita lihat bersama-sama nantinya. Oke, kita bisa mulai. Silakan Anda mengambil datanya. Datanya ada di Binus Maya yang saya sudah sediakan di material ya. Di situ data Anda bisa ambil dan Anda bisa lihat serta manfaatkan khususnya untuk melakukan proses analisis atau beberapa kondisi lazim yang dijumpai ya. Silakan dibuka datanya. Datanya berisi informasi yang ada di soal gitu ya. Di sini tersedia data penjualan kendaraan mulai dari Januari sampai Juni. Yang row itu adalah merek serta kolomnya adalah bulan ya, Januari sampai bulan Juni. Dan datanya ada di area C4 sampai dengan H18 gitu. Di sheet 2 nanti juga untuk soal yang masih sama dan sheet 3 itu untuk soal yang bentuknya adalah sedikit berbeda. Mari kita lihat yang data yang terkait dengan penjualan kendaraan. Jadi di dalam Excel memungkinkan kita untuk melakukan proses pengambilan data ya dengan cepat dengan cara blok ya, mulai dari area data plus title kolom dan juga row-nya. Jadi di sini kolomnya, row-nya ikuti di blok, terus kemudian baru kita pilih opsi grafisnya, klik insert, terus recommended charts-nya. Anda klik recommended charts-nya, terus kemudian kita ambil saja salah satu charts yang ada di sini. Di situ charts title-nya adalah kita bisa ganti penjualan kendaraan Januari sampai Juli. Sampai Juni ya. Nah, dengan mudahnya kita bisa ini ya, membuat grafis ataupun membuat charts dan kita pindahkan dengan drag and drop di mana kita ingin taruh grafis tersebut. Kita bisa perlebar ukurannya dengan menempatkan ini charts area di pojok, terus kemudian kita perlebar, kita taruh di lokasi yang kita harapkan nanti kita bisa lebih mudah menyajikannya. Misalkan saya akan membuat sheet baru, namanya sheetnya adalah grafis batang, gitu ya. Caranya adalah kita klik kanan, terus kemudian kita bisa lakukan prosedur cut,
dan paste di area yang kita harapkan. Nah, tersaji tadi ya grafis ya. Jadi nanti di sini area datanya tidak akan terlihat karena kita buat charts baru. Sheet grafis batang tadi yang barusan kita buat. Nah, ada beberapa customize yang bisa kita lakukan agar tampilan dari grafis ini menjadi lebih baik. Misalkan grid-nya, informasi terkait dengan ini, grid line-nya kita hilangkan sehingga dia menjadi sedikit lebih polos. Terus kemudian kita bisa misalkan memilih grafisnya tadi Juni ya. Grafisnya, dan kita bisa dengan mudahnya mengganti bentuk grafisnya ya. Misalkan saya nggak mau grafisnya tampilannya seperti ini. Saya ingin grafis batang 2 dimensinya mepet begitu ya. Nah, kita bisa pilih grafis yang ada di sini. Anda bisa lihat di situ ya, grafisnya kita pilih. Terus kemudian kita bisa pilih agar tampilan grafisnya seperti ini. Nah, ini contoh melakukan perubahan konfigurasi jenis grafis. Bahkan grafis yang sangat berbeda bisa kita rubah. Misalkan bentuk grafisnya akan kita sesuaikan agar format grafisnya tidak seperti ini tampilannya. Kita bisa memilih beberapa alternatif grafis yang lain dengan art chart ya, elemen yang ada di sini, ataupun dengan melihat jenis-jenis grafis yang kita harapkan untuk dilakukan proses perubahan. Oke, ini chart stylenya bisa kita rubah dengan klik kanan, terus kemudian format chart area. Kalau kita ingin melihat format chart areanya, bisa juga kita lihat ini change chart type-nya, bentuknya yang kita rubah. Misalkan kita rubah grafik line, kita rubah aja dulu sebentar ya grafik line. Nah, tampilannya akan seperti ini. Dengan begitu mudahnya dilakukan perubahan. Anda klik kanan lagi, change chart type-nya, Anda rubah jadi pie chart. Nah, tampilannya akan seperti ini ya kalau jadi pie chart. Anda rubah dalam format yang lain, misalkan sesuai dengan keinginan Anda pengen areanya bentuknya seperti text area. Nah, ini kita bisa lakukan perubahan dengan lebih mudah. Oke, kita kembalikan ke tampilan awal tadi ya, itu bentuk kolumnar ya. Nah, tampilannya kan seperti ini. Konfigurasi yang lain tuh juga bisa dilakukan pada ini, jenis warna yang akan kita harapkan untuk dirubah. Dengan klik area warnanya saja, area batang yang akan dirubah, warnanya kita pilih. Terus kemudian kita bisa melakukan perubahan pada data seriesnya. Ini data seriesnya akan terlihat di situ, ada primary axis, series overlapnya, gap, dan juga konfigurasi yang lain yang kita harapkan. Di sini Anda akan lihat kalau warnanya saya rubah Anda hijau jadi orange misalkan, klik aja fill di area yang sudah kita pilih tadi. Saya ulang ya, Anda pilih batangnya yang hijau, terus kemudian ada fill, option shadow glow, soft edge, serta 3D format, serta series optionnya. Kita rubah misalkan warnanya di fill tidak lagi hijau, tapi warnanya menjadi orange ya. Nah, orange yang agak terang nih ya. Oke, nah kita lihat. Nah, itu perubahan bisa mudah dilakukan. Bukan hanya area yang ada di sini, tapi juga legend option color-nya juga akan berubah. Anda lihat nih legend option color-nya yang Suzuki berubah. Ini ya, secara otomatis akan berubah. Begitu juga area batang yang lain. Kalau kita ingin melakukan perubahan, pilih saja area batang yang kita harapkan. Terus kemudian klik fill di series option di sebelah kanan. Terus kemudian Anda ganti misalkan hijau muda. Nah, tampilannya akan berubah termasuk legend yang ada di bagian atas ini.
Kalau Anda klik, itu option legend-nya akan muncul ya. The tooltip legend-nya. Nah, ini beberapa konfigurasi yang bisa dilakukan terkait dengan warna dan juga opsi yang lain ya, mungkin yang bisa dimanfaatkan untuk mengisi data. Oke, kita lanjut ya. Saya ingin membuat sebuah grafis gitu ya, yang lebih mudah. Kalau tadi grafis batang, tapi saya ingin membuat sebuah grafis persis di bawah data. Jadi ini juga menarik ya, karena grafisnya persis di bawah data. Sama dengan tadi, saya memilih tampilan grafis yang direkomendasikan, tapi saya langsung pilih saja dalam bentuk grafis yang 3 dimensi. Ini 3D clustered grafis ya. Saya lebarkan, terus kemudian saya taruh di sampingnya ya, data. Saya ingin melihat tampilannya lebih luas ya. Nah, inilah tampilan grafis tadi. Kita bisa melakukan beberapa konfigurasi, bahkan melakukan perubahan kombinasi warna ya, yang kita inginkan. Bisa di warna yang berbeda, dengan klik change color nih, terus kemudian kita bisa melakukan perubahan seperti yang kita harapkan. Oke, mari kita lihat beberapa hal. Saya ingin menghapus chart title nih. Kalau Anda pilih terus kemudian Anda hapus, dia akan hilang. Yang di bawah ini yang disebut dengan legend ya, itu juga bisa kita lakukan konfigurasi. Caranya bagaimana? Anda klik saja legends tadi, terus kemudian diklik kanan dan pilih format legend. Nah, nanti Anda akan dibawa ke legend option yang ada di sebelah kanan. Format legend itu ada legend option, ada warna dari legendnya, juga shadow-nya, dan juga aspek yang terkait dengan legend option-nya, posisinya. Kalau yang saat ini default, legend option itu ada di bawah nih ya. Nah, saya ingin rubah misalkan di samping kanan. Ya, di samping kanan berarti kita taruh legend di samping kanan. Kalau kita mau lebarkan ya, ini rectangle-nya digedein, terus kemudian kita bisa atur legendnya seperti yang kita harapkan. Dalam hal ini saya ingin dilebarin dan agak sedikit ini ya, agak sedikit mendapat ruang di sebelah kanan. Oke, inilah cara merubahnya ya. Teksnya juga bisa dikonfigurasi ya sebetulnya di tab option legendnya. Kalau ini warnanya agak abu-abu, saya rubah menjadi sangat hitam. Nah, dia akan berubah menjadi sangat hitam. Batangnya juga begitu. Kita bisa melakukan konfigurasi dengan mengcustomize opsi batang yang akan kita pilih. Misalkan kita pilih yang biru. Saya rubah opsi batangnya dengan tampilan yang lebih sedikit itu ya menarik ya, yaitu dengan membuka opsi ini 3D format. Saya kasih bevel ya, bevel agar tampilannya agak lebih itu ya, menarik ya. Nah, ini saya rubah di level bevel yang pertama dan semuanya berubah. Yang merah juga bisa combine ya, kita combine. Misalkan yang merah saya ingin rubah tampilannya tidak dalam bentuk box, tapi sebagian dalam bentuk silinder ya. Nah, dia akan jadi bentuk silinder ya. Yang hijau juga kita bisa rubah, misalkan saya mau dalam bentuk cone. Ini ya, full cone. Nah, ini pasti juga akan berubah secara serempak. Terus yang lainnya kita kembalikan ke opsi tadi, misalkan kita rubah saja bentuknya menjadi lebih tajam misalkan seperti bentuk material, dan juga konfigurasi lain yang bisa kita mainkan ya di sini ya. Jadi kita sudah bisa melakukan perubahan pada grafis dengan mudah dengan memanfaatkan Excel tadi untuk berbagai keperluan. Itu beberapa pemanfaatan yang ada di Excel. Bisa juga kita melakukan ini ya, membuat grafis, melakukan perubahan data tanpa harus membuat grafis baru.
tadi sudah saya jelaskan, di klik kanan change chart type. Tapi kalau kita ingin membuat grafis baru, kita bisa create di sheet yang berbeda. Ya, misalkan Anda bikin sheet baru, create sheet baru di sheet ini. Misalkan sheet 4, kita kasih nama pie ya, dalam bentuk kue. Sama polanya kita blok, terus kemudian kita create grafisnya, home, insert, option, terus kita pilih chart yang 3D ya, yang tentunya menarik. Kita pindah saja di area yang baru di pie chart, terus kemudian kita lakukan konfigurasi di sini dengan cara yang sama. Jadi ini ada beberapa pola konfigurasi yang sama dengan tadi, tapi juga alternatif option di pie chart-nya sendiri bermacam-macam ya. Ada yang dikasih informasi data yang ada di raw, juga informasi besarnya persentase. Ini tentunya menarik sekali ya untuk data-data finansial, dan juga konfigurasi beberapa charts yang lebih menarik ya, dengan tampilan 3D ini, pakai bulan, terus kemudian kalau ini persentase tapi 3D. Nah, begitu juga dengan legend kayak tadi ya. Kalau kita klik format legendnya, kita bisa lihat posisinya. Misalkan saya taruh di atas, di top ya, top legend, persis di bawah opsi ini ya, title-nya. Saya hapus saja Toyotanya tadi. Nah, ini tampilan akan menjadi lebih menarik ya. Ini tampilan informasi dari pie chart di data Toyota. Jadi kalau kita ambil data pertama, berarti data Toyota pertama yang akan disajikan di sini. Ini ada 25, 21, 32, 27, 23, dan 29. Kalau pie chart pasti satu series ya. Kalau tadi grafik batang bisa beberapa series ya. Ada beberapa row kita bisa ambil, tapi kalau pie chart tentunya tidak bisa ya. Itu kalau kita sajikan data di dalam bentuk grafik batang dan juga dalam bentuk grafik pie chart. Bagaimana kalau bentuk grafik yang lain ya? Misalkan grafik yang kita mau sajikan adalah dalam bentuk line ya, grafik line. Tentunya karena ini grafik line bisa series atau bisa lebih banyak data series, kita bisa sajikan serempak ya dari 5 jenis produk kendaraan tadi ya. Ini garis ya. Kita bisa taruh di sini, di paste di sini, terus kemudian kita perlebar dan kita bisa melakukan konfigurasi seperti yang kita inginkan. Baik itu di area legendnya maupun di area datanya ya, yang data yang akan kita lakukan perubahan. Misalkan kita melakukan konfigurasi di plot area optionnya, kita bisa rubah warnanya sesuai dengan yang kita inginkan, areanya ya maksudnya ya, warna areanya. Kalau kita taruh solid field, misalkan kita rubah menjadi warna yang orange terang gitu misalkan, tentunya lebih menarik ya. Terus kemudian itu terkait dengan plot area yang digunakan untuk grafis tadi, atau kita memberikan beberapa sentuhan, misalkan dikasih shadow itu untuk di areanya. Nah, ini tampilan akan shadow ke sebelah kiri ya. Ini di areanya. Kalau di grafisnya sama seperti tadi ya. Kita bisa lakukan pengaturan beda series optionnya. Ini series yang biru. Kita kasih warna berbeda juga bisa. Terus kemudian juga shadow ataupun glow dikasih konfigurasi seperti itu juga bisa. Seriesnya juga kita bisa atur sedemikian rupa. Nah, mari kita lanjutkan pada bagian yang berikutnya, yaitu membuat data yang berisi informasi yang nanti kita bisa bandingkan ya, sehingga sajian informasinya menjadi lebih informatif.
dari dua jenis model grafis yang akan bisa kita manfaatkan. Yang pertama itu adalah Anda buka data pemasaran, terus kemudian area datanya itu kita blok, yaitu area data bulan, unit terjual, dan staf pemasaran. Anda blok, terus kemudian Anda konfigurasi dengan jenis data yang tersedia di sini, yaitu ada ini ya, create custom combo card, terus kemudian juga ada informasi jenis data yang lain. Misalkan kita ingin menggunakan ini ya, jenis informasi data yang combo card nih, combo chart nih. Ya, ada dua yang langsung ke atas dan langsung ke bawah. Kita coba dulu yang di bawah ya. Terus setelah muncul sama dengan dari aktivitas sebelum melakukan customize dari tampilan data. Nah, kita bisa melakukan perubahan di dalam area data yang staf pemasaran. Ini staf pemasaran itu kan line ini bentuknya. Kita bisa lakukan perubahan dengan memindahkannya menjadi secondary access. Jadi dia mengikuti akses yang ada ya sebagai informasi yang kedua. Nah, ini Anda akan lihat informasinya tadi akan lebih informatif ya dibandingkan kalau dia posisinya di primary access. Nah, ini informasi menjadi lebih informatif dibandingkan dengan tadi. Walaupun metode ini juga kita bisa lakukan dengan langsung memilih saja jenis tabelnya. Tadi kan kalau chart type-nya kan bisa kita pilih yang kedua nih ya. Dikatakan di clustered column line on secondary access ya, di option nih. Bisa kita langsung merubah sehingga tampilannya juga grafik lainnya ada di secondary access. Nah, ini informasi ini menjadi lebih informatif dibandingkan dengan kalau misalkan kita tadi menggunakan informasi sebagai primary access di semua jenis datanya. Tentunya menarik ya kalau beberapa konfigurasi itu bisa dilakukan dan kemudian bisa dimanfaatkan untuk menyajikan informasi lebih baik. Jadi Anda bisa atur-atur gitu sesuai dengan konfigurasi yang Anda inginkan, terus kemudian Anda lakukan perubahan. Dari perubahan itu kemudian menyajikan informasi ke pengguna atau user itu menjadi lebih informatif dan lebih berguna untuk mengambil keputusan.